tidak pernah mengalami kejadian itu kan, seperti di video klip kan. Lupa Jaif tinggal di rumah saya kayak Sule, Chandra juga ternyata. Wahai aku itu sebetulnya cocoknya. Oke, hari ini saya ada tisu. Sama Diva, Diva. Kita mau jalan sama Diva. Sambil jalan kita share ilmu ya. Saya pribadi bikin lagu itu dulu, saya pernah satu rumah sama grup band Lupa Jaif. Karena kebiasaan bikin lagu jadinya terbiasalah saya bikin lagu. Makanya yang tinggal di rumah saya kayak Sule jadi bikin lagu, Chandra Permana bikin lagu, Dancer bikin lagu. Kalau Diva pertama bikin lagu apa di Wahai Aku itu? Wahai Aku. Itu yang pertama? Iya. Pertama kali bikin lagu Wahai Aku? Betul. Emang temanya kalau lihat video klipnya kan seperti yang ada di mana seolah-olah Diva dihianati oleh ceweknya, yang ceweknya tiba-tiba kenalan sama pemilik atau semacam pelayan kafe. Padahal sebetulnya pada saat bikin lagu itu tidak pernah mengalami kejadian itu kan, seperti di video klip kan? Enggak, Belum pernah. Terus itu apa dong temanya, kalau saya boleh tahu Wahai Aku tuh? Wahai Aku sebenarnya itu reminder aja buat teman-teman yang lagi, kita biasanya suka nyalain diri sendiri sama apa yang sudah terjadi gitu ya. Kita ngalamin keresahan segala macam, terus kita ngelakuin kesalahan pertama, kita dikhianatin orang dan kita jadinya nyalahin diri sendiri, atau enggak malah jadi pengen balas dendam sama kejadian itu. Nah di situ reminder aja supaya jangan terlalu terjebak sama masa lalu, karena di hari-hari esok masih banyak banget hal-hal baru yang mungkin bisa membuat kita bangkit lagi atau menjadi lebih baik gitu. Jadi biar nggak stuck di situ-situ aja. Ya artinya masa lalu itu pasti hampir semua orang akan mengalami hal yang baik dan yang buruk, yang pahit, yang suka, yang manis gitu ya. Artinya kita jangan sampai terjebak kepada masa lalu yang pengen serba manis mulu hidupnya, akhirnya kita menuntut manis terus, padahal belum tentu kita juga harus siap menghadapi kepahitan. Pun sebaliknya ya, kalau masa lalu kita ada yang pahit, ya jangan berarti bahwa kedepannya kita akan pahit terus ya, enggak lah, harus siap dengan yang manis gitu ya Dib ya. Pasti semua orang pasti mengalaminya, dan kemarin kita sempat bahas ya sama Jifri tentang bahwa pernah ada pembulian, pernah ada kekecewaan, baik dari adik, saudara, teman, kakak, yang terciptalah Wahai Aku. Wahai Aku, Wahai Aku akan dirimu, jangan sampai masa lalu membelenggu. Wahai Aku, ajak lensa dan lihat indahnya hari esok. Ya, bahwa kita harus sadar bahwa ketika kita berada di hari ini, kita harus sadar bahwa akan ada hari esok. Yang harus kita ukir menjadi lebih baik dibandingkan hari ini. Kapan mengukirnya? Ya hari-hari saat ini, diukir dengan cara-cara yang baik. Kurang lebih lah Wahai Aku itu. Ini contoh kecil Bang Ucap, dulunya tukang jual beras lulusan SMP, sekarang jadi pengusaha sukses paprika sama bonsai. Terus Pak Haji Dia Kurnia, dulunya tukang penjual susu kedelai dorong di gerobak kayak gitu, dan akhirnya dia menjadi bos MDL 522 berapalah gitu, yang jadi sponsor untuk Mama Dedeh tuh, MDL 525 itu. Awalnya masa lalunya di tukang gerobak. Jadi sebetulnya banyak sekali masa lalu yang seharusnya bisa menjadi kunci kita untuk menjadi lebih maju lagi ke depan. Jangan sampai masa lalu itu malah jadi penghalang kita untuk melangkah di masa depan. Mungkin itu kali ya bicara sama Wahai Aku ya. Bisa seperti itu ya. Beda-beda lah setiap orang. Setiap orang ya, masa lalunya pasti beda-beda kalau bicara masalah. Cuman how to move on dari masalah-masalah yang ada. Papa misalnya, Papa ini bukan tugas gua, tapi Papa lah
gue bantu karena kalau nggak ini nggak lancar. Tapi ketika dibantu kok malah mereka balik nyuruh gitu kan. Ki kerjaan ini Ki kok jadi seolah-olah kerjaan kita padahal bukan gitu loh. Nah ini gimana ya, serba salah sih. Ini papa cerita untuk kesekian kalinya pernah ada kameramen DOP director of photography namanya Shin Hai, itu yang jodohin papa mama juga salah satunya. Shin Hai itu orangnya baik, dia selalu bantu orang. Anak buah dia kan sebetulnya operator kameramen, anak buah dia lighting, anak buah dia lah gitu, bawahan dia lah gitu ya, karena dia director of photography. Satu saat dia syuting film layar lebar di Chicago di Amerika untuk catatan si boy. Nah anak buahnya itu ada bule-bule di lightingnya itu, lightingman itu bule-bule. Nah Shin Hai itu tidak bermaksud buruk, tidak sedikit pun ada maksud buruk. Jadi ketika selesai syuting dia coba bantuin gulung kabel, dan itu biasa dia lakukan di Indonesia. Jadi bantuin gulung kabel untuk membantu si lighting gitu kan, karena lightingman paling 2-3 orang gitu kan. Tiba-tiba datang bule ya lightingman marah, itu ada Dimas. Mana lu? Dimas mau kemana Dimas? Wih, artis Cilengsi. Waduh, ada artis Cilengsi. Aku sempat lihat filmnya tuh sama anak-anak SMK. Oh iya. Mau kemana? Mau ke dalam bentar. Mau ke ruang. Oh gitu, siap. Mau bareng? Oke deh, ya mari. Lanjut sebentar lagi. Jadi setelah dia bantu-bantu dimarahin Dip sama si anak lightingman ya, orang pakai bahasa Inggris itu ya. Oh dia orang sana ya? Orang Amerika. Wah marah. Shin Hai kan nggak tahu apa-apa, akhirnya saya udah selesai. Terus barulah dia nanya Pin Pro, kenapa sih dia kayak ngomel? Ya intinya dia nggak mau dibantu. Gitu. Ini kan kerjaan gue lighting, lu bantuin gue. Bahasa Indonesia ini si orang Amerika itu ngomong, ini kerjaan gue, lu nggak ikut bantu. Lu kenapa bantu? Pengen jadi lighting man, pengen ngambil kerjaan gue supaya gue nganggur begitu. Jadi artinya profesionalisme sangat luar biasa. Jadi itu kerjaan gue harus kerjain sesulit apapun, sesusah apapun, sepahit apapun. Udah, lu tanggung jawab dengan pekerjaan lu, gue tanggung jawab dengan pekerjaan gue. Kalau misalnya ada apa-apa dengan lighting gue, ya gue yang harus bertanggung jawab. Yang ditakutkan mungkin ada orang yang bantu terus tiba-tiba nyolong, yang lain ikut bantu tiba-tiba hilang atau rusak, atau mungkin kabelnya patah, itu putus atau apa. Ya mungkin dia mengantisipasi itu sehingga semua pekerjaannya harus dia kerjakan. Beda dengan di kita kan. Kita mah kadang-kadang ngarep mau dibantuin, ada yang bantuin. Soal gua kerja sendiri gini. Padahal kalau bicara job desk ya kita harus kerjakan sekecil apapun. Dan banyak sekali orang-orang yang mengeluh pada pekerjaan yang mereka dapatkan. Mereka tidak sadar bahwa di belakang mereka banyak sekali orang-orang yang sedang menunggu pekerjaan. Mereka tidak sadar bahwa di belakang masih ada yang menanti callingan pekerjaan dan masih tetap bersabar dan tidak mengeluh. Jadi mudah-mudahan kita bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Oke, itu aja. Kita masih bicara wahai aku, tapi besok lusa kalau ketemu lagi di Pak kita ngobrol soal pindah rumah. Tadi sekilas ada. Terus celaka yang Puja kita ingin tahu juga sebenarnya backgroundnya apa dan apa yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya dari setiap lirik lagu yang disampaikan oleh Dibaca. Makasih Dip. Terima kasih. Assalamualaikum. Sedang berapi, dinginkanlah hati, lemaskan jemari. Hei aku, bangkitlah kembali, lupakan semua rasa pahit ini. Walau memang engkau terlalu tersakiti, tapi tak berarti kau harus menyakiti. Hilangkan semua awan hitam hati dan hijaukanlah si pelangi. Wahai aku, kuatkan dirimu, jangan sampai masa lalu membelenggu.